Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisyira Nadila dari kelompok 2 12 MIPA 1 SMA Negeri 9 Jeneponto. Nah, pada video hari ini kita akan sama-sama membahas tentang distribusi normal. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu distribusi normal. Nah, distribusi normal merupakan distribusi probabilitas untuk variabel kontinu. Kurvanya disebut kurva normal, merupakan kurva simetris yang berbentuk lonceng yang memanjang tak terbatas ke arah positif dan ke arah negatif. Nah, distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian untuk menghormati Gauss sebagai penemu persamaannya tahun 1777 hingga 1855 Masehi. Pada awal penemuan distribusi normal diuraikan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733 Masehi. Kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan percobaan. Nah, Gauss mengamati hasil percobaan yang dilakukannya berulang-ulang dan menemukan bahwa nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering. Penyimpangan ke kiri dan ke kanan yang semakin jauh dari nilai rata-rata makin sedikit terjadi, dan bila semua hasil ini disusun maka akan terbentuk distribusi yang simetris. Nah, fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss diberikan dengan persamaan fx sama dengan 1 per simpangan baku atau standar deviasi dikali akar 2pi dikali E, yakni bilangan konstan dengan nilai 2,7183 berpangkat minus setengah kali X kurang rata-rata dibagi standar deviasi atau simpangan baku lalu berpangkat 2. Teman-teman, salah satu ciri-ciri data berdistribusi normal adalah datanya berbentuk simetris atau lonceng. Namun, ternyata ada ciri distribusi normal lainnya, yakni yang pertama, grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. Kedua, bentuk grafiknya simetris terhadap garis X sama dengan rata-rata. Ketiga, mempunyai sebuah modus yaitu MO sama dengan rata-rata. Keempat, grafiknya membelok pada titik X sama dengan rata-rata plus minus standar deviasi atau simpangan baku. Kelima, grafiknya asimptot terhadap sumbu X. Dan yang terakhir, luas daerah grafik sama dengan satu satuan luas. Nah, dalam pemakaian, kita disiapkan daftar distribusi normal standar atau baku. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Fungsi densitasnya dinyatakan dalam variabel Z seperti Fz sama dengan 1 per simpangan baku dikali akar 2pi dikali E, yakni bilangan konstan dengan nilai 2,7183 berpangkat minus setengah kali Z kuadrat. Dengan daerah Z adalah interval kurang dari positif tak hingga dan lebih dari negatif tak hingga. Nah, ketika diperhatikan kedua rumus pada pembahasan sebelumnya dan pada pembahasan ini, maka distribusi normal ini menjadi distribusi normal standar atau baku dengan menggunakan transformasi Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Lalu, mengapa dikatakan fungsi dari Z mungkin berasal dari kata 0 atau 0 seperti disebutkan di atas, bahwa rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Kurva setiap distribusi peluang kontinu atau fungsi padat peluang dibuat sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva antara dua ordinat X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 sama dengan peluang P ubah acak X mendapat harga antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Nah, coba kita perhatikan gambar grafiknya. Pada gambar tersebut, probabilitas X di antara X1 dan X2 dinyatakan oleh luas daerah yang gelap. Peluang distribusi normal adalah P, di mana X-nya kurang dari X2 dan lebih dari X1, sama dengan interval batas atas X2, batas bawah X1,
1/akar 2 pi simpangan baku kuadrat dikali E, yakni bilangan konstan dengan nilai 2,7183 berpangkat minus setengah kali X kurang rata-rata dibagi simpangan baku berpangkat 2 dx. Nah, gambar luas daerah di bawah kurva normal dapat dinyatakan dengan Z1 sama dengan X1 dikurang rata-rata dibagi simpangan baku dan Z2 sama dengan X2 dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Setelah kita memiliki distribusi normal standar atau baku yang diperoleh dari distribusi normal umum dengan transformasi Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku, maka daftar distribusi normal standar dapat digunakan. Coba perhatikan tabel di samping. Cara menggunakan daftar atau tabel distribusi normal tersebut ialah yang pertama, memahami tabel. Tabel distribusi normal baku menunjukkan luas area di bawah kurva distribusi normal standar. Nilai-nilai di samping dan di bawah huruf Z mewakili nilai Z yang mungkin. Nilai Z menunjukkan berapa banyak standar deviasi suatu titik data berada dari rata-rata. Yang kedua, mencari nilai Z di tabel. Tabel distribusi normal baku biasanya disusun dengan nilai Z utama di baris dan nilai Z desimal kedua di kolom. Perpotongan antara baris dan kolom akan memberikan suatu nilai. Yang ketiga, bilangan-bilangan dalam badan tabel memperlihatkan luas daerah di bawah kurva normal dinyatakan dalam bentuk proporsi atau persentase dari titik Z 0,0 yang merupakan harga rata-rata distribusi normal baku ke titik Z tertentu. Misalnya diperoleh bilangan 0,8708. Ini artinya bahwa luas daerah di bawah kurva normal dari titik Z 0,0 ke Z 1,27 meliputi 0,8708 atau 87,08% dari seluruh luas di bawah kurva. Keempat, bilangan dalam badan tabel menyatakan luas daerah kurva dalam bentuk proporsi atau persentase dari titik Z 0,0 ke kiri ke arah Z negatif sampai suatu titik Z negatif tertentu atau dari titik Z 0,0 ke kanan arah Z positif sampai titik Z positif tertentu. Teman-teman, istilah distribusi normal kerap digunakan sebagai bahan perhitungan akan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan sebagai perhitungan tinggi badan, perhitungan kesalahan, tekanan darah, hingga penjabaran nilai IQ. Sehingga istilah distribusi normal memiliki fungsi menjadi densitas. Nah, soal pertama. Berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Tentukan probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Nah, diketahui rata-ratanya adalah 15. Standar deviasinya adalah 3,5. Lalu yang ditanyakan probabilitas untuk X lebih dari 20 menit. Jadi, untuk X sama dengan 20, kita transformasikan ke rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Kita substitusikan semuanya ke rumus, yakni X sama dengan 20, rata-ratanya 15, dan standar deviasinya 3,5. Lalu, 20 dikurang 15 itu 5, dan 5 dibagi 3,5 hasilnya 1,43. Maka untuk nilai probabilitas Z sama dengan 1,43, kita akan menggunakan tabel distribusi Z lalu mencari 1,4 di baris dan 0,03 di kolom, sehingga menghasilkan 0,4236. Kalau kita lihat di tabel, probabilitas X sama dengan 20 mendapatkan 0,4236. Tetapi yang ditanyakan, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Jadi yang ditanyakan ialah daerah yang memiliki tanda tanya pada grafik. Karena kurva berbentuk simetris dengan luas 1, maka sisi sebelah kanan dan kiri sama-sama 0,5. Jadi untuk mencari luas kurva tersebut, yakni 0,5 dikurang dengan 0,4236, sehingga menghasilkan 0,0764.
Soal selanjutnya mengatakan bahwa dengan menggunakan tabel, hitung, dan lukis grafik delay dari P di mana Z-nya kurang dari 2,12 dan lebih dari 1,33. Nah, apa artinya? P adalah probabilitas, Z adalah variabel acak yang mengikuti distribusi normal standar, dan kita ingin mencari probabilitas Z berada di antara 1,33 dan 2,12. Nah, akan ada tabel yang akan menjadi alat utama kita untuk menyelesaikan soal ini, di mana tabel tersebut akan menunjukkan luas di bawah kurva distribusi normal standar dari 0 hingga nilai Z tertentu. Nah, teman-teman, bentuk dari P di mana Z-nya kurang dari 2,12 dan lebih dari 1,33, kita bisa mengubahnya menjadi P Z-nya kurang dari 2,12 dan lebih dari 0 dikurang dengan P yang nilai Z-nya kurang dari 1,33 dan lebih dari 0. Sekarang, mari kita cari nilai-nilai ini di tabel Z. Untuk mencari P yang nilai Z-nya kurang dari 2,12 dan lebih dari 0, kita cari baris 2,1 dan kolom 0,02. Kita temukan nilainya adalah 0,4830. Begitu pula untuk P, Z-nya kurang dari 1,33 dan lebih dari 0. Kita cari baris 1,3 dan kolom 0,03. Kita menemukan nilainya 0,4082. Sekarang, kita substitusi nilai-nilai yang kita temukan ke dalam rumus tadi, sehingga 0,4830 dikurang 0,4082 menghasilkan 0,0748. Jadi, probabilitas Z berada di antara 1,33 dan 2,12 adalah 0,0748 atau sekitar 7,48%. Jadi, ini adalah grafiknya. Nah, jika kita lihat, grafik ini menunjukkan distribusi normal standar titik area yang diarsir antara Z 1,33 dan Z 2,12 merepresentasikan probabilitas yang telah kita hitung, yaitu 0,0748. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.